Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa doa tahun keadilan sosial. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Santo Albertus Agung terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah 4. Misa pagi hari ini dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indra Graha PR. Marilah kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur 544, O Yesus Kristus Sang Terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita ingin merayakan perayaan Ekaristi di hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini kita mengenalnya disebut pula dengan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Semuanya ini berasal dari antifon pembuka dalam perayaan Ekaristi pada Minggu Prapaskah keempat yang menyebutkan bersukacitalah hai Yerusalem, bersukacitalah hai Yerusalem. Maka pertanyaan bagi kita di dalam perayaan Ekaristi ini adalah di manakah sukacita itu kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Terlebih di dalam kondisi dan situasi dunia sekarang ini dengan wabah virus corona ini, di manakah kita bisa bersukacita dan bagaimana kita mengalami itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita sesali segala dosa dan kesalahan kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan misteri penyelamatan ini.
Mari kita hening sejenak. Marilah kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami, sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudara-saudari sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menghadirkan keselamatan bagi kita semua dan juga menyelamatkan kita, mengantarkan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini kita diminta bersama-sama mendoakan mohon istirahat kekal bagi arwah Mukti Lau, Yosep Bong Nyen Chong, Elizabeth Liu Siuki, Angelita, Petrus Pang Hon Fen, dan juga Dr. Teguh Sasongko yang dipanggil Tuhan 5 hari yang lalu. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan juga segala permohonan kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan sabda-Mu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel,
Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, itulah dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan,
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Lalu tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia,
Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan Engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, baik yang di kapel ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini di rumah, tentu kita belakangan ini sedang melaksanakan kata-kata di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, lantas di rumah saja. Demikian juga saya akhirnya ya di pastoran saja, tidak kemana-mana, lalu ya lebih banyak di pastoran ini. Lantas karena kegiatan-kegiatan banyak yang ditunda, saya tidak terlalu banyak untuk mengerjakan tugas-tugas dan kegiatan saya, maka menjadi kesempatan bagi saya untuk nonton drama Korea ya. Saya berkesempatan untuk nonton drama Korea setelah sekian lama ya. Dulu mungkin pas Frater lagi di Jogja itu masih sempat, sekarang nggak sempat lagi. Tapi karena disuruh di rumah saja, di pastoran saya jadi nonton drama Korea. Dan drama Korea ini ternyata membuat saya sadar kenapa saya jadi seorang imam gitu loh. Kenapa saya akhirnya menjadi seorang imam. Ternyata saya salah selama ini untuk mendekati perempuan ya. Berdasarkan drama Korea itu ya. Berdasarkan drama Korea itu cara pendekatan saya salah ternyata ya. Ternyata menurut drama Korea tersebut, ya ada kan drama Korea yang rebutan gitu ya. Satu perempuan direbutin sama berapa pria gitu, satu atau dua gitu ya, dua pria lah. Nah, ternyata dalam pendekatan tersebut perempuan itu paling suka dikasih kejutan-kejutan gitu ya. Dikejutkan sesuatu ya, bukan dikagetin, dikejutkan saja. Lantas makanya saya membayangkan, oh iya ternyata selama ini saya salah. Saya nggak terlalu banyak memberikan kejutan untuk membuat perempuan itu terkesan gitu ya. Jadinya saya punya imajinasi terkait dengan hal itu. Wah kalau suatu saat saya melakukan hal tersebut lagi gitu ya. Imajinasi saya ada satu perempuan yang didekati, lalu kemudian ada 3 calonnya itu ya. Yang sedang mendekati dia gitu, ada 3. Yang pertama tentu dia mendekati dengan memberikan kejutan itu. Kejutannya dengan cara memberikan rayuan. Wah biasa, ya terkejut tetapi sangat biasa. Lantas yang kedua memberikan kejutan dengan samperin ke rumahnya lalu kemudian diberikan coklat. Wah. Terkejut juga, senang juga diberikan coklat tetapi masih levelnya kurang ultimate gitu ya. Saya pikir-pikir bagaimana cara saya untuk membuat kejutan. Saya pasti melebihi daripada calon-calon tadi yang sebelumnya yang ngasih rayuan dan ngasih coklat. Makanya saya pasti melakukan pendekatannya dengan cara saya akan datang ke rumahnya. Saya dandan dulu. Mirip-mirip artis Korea gitu ya. Lee Min Ho gitu kan. Pakai alis, pensil alis gitu ya diwarnain kan. Artis Korea, lalu kemudian datang ke sana membawa coklat, lalu kemudian saya kasih coklatnya itu pasti dia ngelihat dandanan saya seperti itu aja udah terkejut ya, itu udah kejutan yang pertama. Lantas saya kasih coklatnya coklat yang murah aja, Superman gitu kan, Superman. Wah dia kaget dong, wah kenapa murah nih, wah kok coklatnya begini, padahal yang satunya ngasih Toblerone gitu kan, saya cuma Superman. Lantas saya bilang, iya sebenarnya saya lebih ingin memberikan hati saya yang tidak bernilai harganya ini. Langsung kasih rayuan kan, kejutan kedua udah 2 tuh kan. Udah 2 kejutan. Makanya, terus kemudian dia makan. Wah dia pasti seneng kan dirayu-rayu gitu. Terus saya datang dengan luar biasa tampangnya gitu kan. Lantas kemudian setelah makan coklat itu, terus kemudian saya tanya lagi kan, gimana? Enak kan coklatnya? Iya enak, dia senang kan ya.
Terus saya kasih kejutan yang ketiga, saya kasih tahu, iya coklatnya udah kadaluarsa 3 bulan yang lalu. Pasti kan kejutan itu kan, dia terkejut dan akhirnya saya sampai sekarang gak akan punya cewek pasti kalau PDKT-nya begitu. Aman saya berarti kan. Ya, tetapi di dalam film Korea itu saya nggak terlalu tertarik dengan kisah cintanya ya. Tapi kisah-kisah di sekeliling kisah cintanya itu ada yang menarik, banyak yang menarik juga ya. Salah satunya ketika saya nonton itu ada yang bekerja sebagai petugas militer yang tugasnya cuma di tukang menyadap rumah lalu mendengarkan pembicaraan orang ya seperti mata-mata mendengarkan itu. Dia diperintahkan oleh negara atau tugas militernya lalu kemudian dia mengikuti itu dengan penuh semangat sampai akhirnya ternyata wah tindakan ini adalah tindakan yang salah. Tujuannya adalah tujuan yang salah kalau menjatuhkan kekuasaan dari orang yang benar ini. Dan tapi ya karena ketaatannya dia tetap melakukan itu sampai akhirnya misinya berhasil dan dia pun bisa menjatuhkan kekuasaan orang itu ya berdasarkan kepentingan orang lain tadi. Dia mendapatkan penghargaan tetapi sama sekali tidak ada sukacitanya karena dia sadar bahwa dia berdosa dan dia salah. Dia telah menjatuhkan orang yang benar, orang yang melayani masyarakat, tapi itu dia lakukan. Jadinya dia tidak mengalami sukacita sama sekali. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sama seperti halnya tadi di dalam film Korea tadi, orang itu tidak mengalami sukacita. Kenapa? Karena pasti ada hal-hal yang membuat dia terbelenggu dan tidak membebaskan dia sama sekali. Persis seperti itulah yang dialami juga di dalam bacaan pertama Samuel ketika dia memilih pengganti Raja Saul. Dia terbelenggu, dia tidak bebas sama sekali karena bebannya begitu berat. Kalau dia sampai salah memilih, dia bisa bangsa Israel itu akan menuju kepada kehancuran. Masa depan bangsanya ada di dalam pilihan Samuel itu. Maka dia berusaha untuk memilih dengan baik dan juga terbebani juga. Lalu kemudian ketika dia melihat anak-anak Isai itu dia langsung wah ini dia nih yang paling cocok. Ternyata Tuhan berkata lain. Coba bayangin kalau Samuel tetap keras kepala dan mengatakan kepada Tuhan, enggak Tuhan ini pasti yang ini pasti yang ini. Saya yakin ketika dia udah mengurapi orang yang salah itu lalu kemudian melihat kerajaan Israel jatuh dan hancur, pasti yang terjadi adalah dia sama seperti tadi perwira Korea tadi itu. Yang sama sekali tidak mengalami sukacita. Karena terbebani oleh kesalahan. Kesalahan dia adalah memilih. Tetapi justru karena dia mengikuti kehendak Allah dan mengikuti perkataan Allah itu bukan yang ini. Coba cari yang lain. Dan akhirnya memilih Daud. Dia mengalami sukacita. Maka sukacita itu kita bisa alami ketika kita menemukan kehendak Allah itu dan melaksanakannya dalam hidup kita. Demikian juga orang buta yang disembuhkan di dalam bacaan Injil tadi. Dia sampai kepada sukacita itu meskipun dicecar berbagai macam pertanyaan oleh orang-orang Farisi. Tetapi dia sampai kepada sukacita itu karena apa? Karena dia mengatakan kepada Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Dan sebelumnya dia juga sudah mengatakan dia adalah seorang nabi. Aku percaya Tuhan. Kata-katanya seperti itu. Dan disitulah kita menemukan sukacita juga yang kedua, yakni di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kalau melakukan kehendak Tuhan, lalu kemudian kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, kita pun juga mengalami sukacita itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kondisi kita sekarang ini, ketika kita di tengah wabah virus corona ini, kita juga perlu untuk merasakan sukacita tersebut. Banyak yang berkata kepada saya, kok nggak ada misa dan lain sebagainya selama 2 minggu ini. Misanya mesti online, padahal ada kerinduan dan lain sebagainya. Tentu hal ini menjadi pilihan yang sangat bijak dan sangat perlu untuk dilakukan. Dan ini bisa membuat kita bersukacita juga. Bayangkan kalau kita tetap mengadakan misa, lalu ternyata yang terjadi adalah terjadi penyebaran virus juga di dalam komunitas gereja kita. Bayangkan betapa kita menyesali keputusan kita untuk mengikuti misa dan mengadakan misa itu. Tapi ini tindakan pencegahan ini udah merupakan tindakan yang luar biasa. Dan kita diminta bersama-sama untuk bisa melakukan itu semua, baik sendiri-sendiri dan juga di rumah, dan kita terus-menerus mendalami iman kepercayaan kita. Disinilah kita menemukan sukacita juga di dalam kondisi seperti ini. Bukan hanya kita tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi, lalu kemudian kita menyesalinya, ataupun merasa kecewa dan merasakan merindukan, tapi ingat rumusan iman kita. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa.
Bukan berarti tidak merayakan Ekaristi kita tidak semakin beriman. Justru dengan tidak merayakan Ekaristi ini kita semakin menunjukkan iman kita dengan bersaudara dan berbela rasa di tengah situasi wabah virus corona ini. Maka marilah kita bersama-sama mencoba untuk menemukan sukacita tersebut di tengah-tengah kehidupan kita ini, terutama dalam kondisi dan situasi wabah virus corona ini. Sehingga akhirnya kita menemukan apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bacaan tadi. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan caranya Kristus akan bercahaya di atas kita adalah kita mau untuk menemukan dan melaksanakan kehendak Allah, serta senantiasa percaya terus-menerus kepadanya. Dengan demikian kita akan mengalami cahaya Kristus itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana, seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu semoga para kurban yang telah meninggal mengalami damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan akan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan, dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan, masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama, menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi mengidungkan nyanyian baru bagimu, bersama segenap laskar malaikat. Kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini
Memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu, yang atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat setia, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. anak domba Allah Yang yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya yang atas kebenaran saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Ya roti
Mari kita mendoakan doa komuni batin. Ya Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan mengolesi mataku lalu aku pergi, dan aku membasuh muka dan aku melihat, dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan yang layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas liturgi pada kesempatan hari ini, dan juga kepada tim liturgi dan juga tim konsos, serta tim dari Lumende yang telah membantu untuk menyelenggarakan misa secara live streaming ini, dan juga dari OMK Santo Albertus. Mari kita bersama-sama tetap melaksanakan di dalam sukacita kita menemukan kehendak Tuhan dan percaya kepada Allah. Kita tetap berada di rumah sambil terus-menerus menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diulang.